nama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Asniati dari SD 2 Nalu. Jadi tujuan saya datang ke sekolah Bapak ini untuk wawancara menyelesaikan tugas dari guru penggerak. Jadi sebelum saya memulai wawancara ini, mungkin boleh Bapak perkenalkan. Baik, terima kasih. Menindaklanjuti dari tujuan dari Ibu untuk wawancara di sekolah ini, saya sangat berterima kasih sudah diberikan kesempatan untuk amat juga dengan memperkenalkan sekolah saya. Tapi melalui kesempatan ini saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri dan profil sekolah saya. Nama saya Intan SPD, kepala sekolah di SDN 3 Nalu, yang profil sekolah ini memiliki jumlah siswa 37 orang dan jumlah guru 8 orang, yang terdiri dari 4 orang guru kelas dan 2 orang guru yang studi, 1 orang kepala sekolah dan 1 orang tenaga pendidikan. Nah, sekolah ini beralamatkan di lingkungan Salu, Kelurahan Nalu, tepatnya di pesisir pantai. Saya kira itu cukup untuk perkenalan diri saya dan profil sekolah. Ya, terima kasih Pak. Jadi profilnya itu alasan saya ya Pak, alasan saya dengan melihat keadaan sekolah, ya profil sekolah Bapak, makanya saya datang ke sekolah ini untuk melakukan wawancara. Jadi dengan profil tersebut, keadaan sekolah tersebut, kira-kira menurut Bapak, ya, bagaimana mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, di mana dilema etika itu merupakan benar lawan benar dan bujukan moral sendiri itu benar lawan salah. Baik, ya selama ini saya mengidentifikasi masalah-masalah seperti moral etika dan bujukan moral. Tentunya banyak memang temuan-temuan di sekolah ini yang kaitannya dengan masalah tersebut, terutama masalah-masalah yang setiap hari terjadi di sekolah. Tentunya ada kaitannya dengan etika moral atau bujukan moral, seperti contohnya seragam atau disiplin seragam. Nah, untuk mengidentifikasi masalah tersebut, cara saya untuk mempelajari kasus ini yaitu dilema etika atau bujukan moral dengan melalui guru kelas dan latar belakang siswa tersebut. Saya bisa mengidentifikasi. Jadi selama ini menurut Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus tadi keseragaman ya Pak, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Untuk pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, tentunya mengandung nilai kebijakan. Contohnya disiplin seragam. Kita juga di sini menjadi contoh atau seperti melakukan sebuah keputusan di mana seperti contoh tadi disiplin seragam itu tentunya menjadi tantangan pada kami semua guru-guru dengan latar belakang siswa yang kurang mampu, sedangkan tuntutan sekolah dengan aturan-aturan sekolah itu disiplin seragam sangat dibutuhkan untuk menunjang peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Tentunya dengan hal-hal seperti itu kami bisa melakukan atau melalui keputusan yang diambil melalui guru untuk menyelesaikan masalah yang termasuk dalam dilema mereka ini. Jadi langkah-langkah menurut Bapak ya, berdasarkan tadi yang Bapak jelaskan, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Tentunya banyak langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang pertama itu kita mengobservasi dulu masalah yang ada di sekolah dengan melihat keadaan siswa dengan menjadi masalah pada guru kelas.
dalam mengobservasi tentunya kita mengidentifikasi masalah. Setelah mengidentifikasi masalah, tentu sebagai seorang pemimpin atau pimpinan di sekolah sudah mengambil keputusan melalui guru-guru, wali kelas dan wali murid. Jadi berdasarkan pengambilan keputusan tadi ya Pak, kira-kira ini Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus yang Bapak jelaskan tadi? Sesuai dengan langkah-langkah yang saya ambil, tentunya yang saya anggap efektif seperti terus melaksanakan kegiatan-kegiatan di sekolah atas kebijakan dengan mempertimbangkan tujuan pendidikan. Artinya tidak ada putus-putusnya jalan seiring berjalannya tujuan pendidikan, seiring juga itu adalah kebijakan dari sekolah. Sangat bagus ya Pak. Jadi selama ini kira-kira dalam mengambil keputusan tersebut, apakah ada tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Ya tentunya ada tantangan. Ya, tantangannya seperti berjalannya kegiatan belajar mengajar yang tidak atau kurang memenuhi aturan-aturan di sekolah, tentunya itu menjadi tantangan tersendiri di sekolah. Artinya menarik sekali nih Pak. Jadi apakah dengan Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus tersebut, dan apakah langsung menyelesaikan di tempat atau jadwal untuk prosedur yang akan dijalankan tersebut Pak? Seperti masalah-masalah yang seperti saya sebutkan tadi, masalah disiplin seragam, tentunya masalah-masalah seperti itu tidak bisa ditunda-tunda lagi, dan saya mengambil langkah untuk langsung menyelesaikan di tempat dengan melalui kerjasama dengan guru-guru sekolah, dengan memanggil orang tua murid dan memberitahu kepada wali kelas agar supaya kegiatan belajar mengajar bisa terlaksana tanpa harus dibebani atau bukan dari aturan-aturan sekolah yang tidak mendukung. Sangat luar biasa ini pemimpinnya. Jadi menurut Bapak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Tentunya sebagai seorang kepala sekolah tidak dapat mengambil keputusan secara sendiri tanpa mengetahui masalah tersebut dari bawah atau dari guru kelasnya. Tentunya dalam hal ini yang membantu dalam menyelesaikan masalah ini yaitu seperti guru kelas, teman-teman sejawat. Jadi selain guru kelas tadi yang Bapak jelaskan ya, kemudian dengan rekan sejawat. Jadi dari kedua faktor yang membantu dalam penyelesaian kasus dilema tadi, dari semua hal yang telah disampaikan, menurut Bapak nih, pembelajaran apa yang dapat kita ambil ya, kita petik dari pengalaman tadi untuk mengambil keputusan dilema etika tadi Pak? Ya, untuk masalah pembelajaran yang diambil tentunya banyak masalah yang di sekolah yang mengandung dilema etika maupun bukan moral. Tentunya ini yang menjadi tantangan dan sulit untuk diselesaikan, tetapi harus segera berani mengambil keputusan dengan mempertimbangkan keadaan dan situasi yang ada di sekolah. Jadi memang menjadi seorang pemimpin itu memang kita harus memang mempunyai tugas yang sangat berat Pak ya. Salah satunya tadi itu dengan masalah ya dilema etika tadi dengan rujukan moral. Jadi saya rasa cukup saja pertanyaan saya ya Pak. Jadi terima kasih atas waktunya untuk wawancara hari ini, dan saya sangat mendukung ya dari atau mengambil pelajaran dari seorang pemimpin dari SDN 3 Nalu ini. Ya, sekali lagi terima kasih Pak, dan saya izin pamit, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, saya mengganggu waktunya sedikit ya. Jadi perkenalkan, nama saya Asniati. Saya calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Toli-Toli. Jadi maksud kedatangan saya ke sekolahnya Ibu untuk tugas kami di LMS ya Bu, tentang mewawancarai kepala sekolah tentang kasus dilema etika dengan rujukan moral. Jadi mungkin sebelum saya lanjut dengan pertanyaan atau wawancara ya Bu, boleh mungkin diperkenalkan dari kepala sekolah SD 17 Toli-Toli. Baiklah, nama saya Etris Noho SPD, Kepala Sekolah SDN 17 Toli-Toli. Saya siap menjawab pertanyaan dari Ibu Asni yang ada hubungannya dengan dilema etika atau rujukan moral. Terima kasih ya Bu. Jadi pertanyaan saya yang pertama, selama ini bagaimana menurut Ibu mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika dengan rujukan moral yang ada di sekolahnya Ibu ini? Ya, saya mengidentifikasi dilema etika ini yang pertama-tama itu kasus itu yang saya lihat itu dampaknya terhadap lingkungan, terutama yang ada di lingkungan sekolah. Yang berikut, yang keduanya itu harus kasus ini dia lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan yang terakhir adalah kepentingan diri sendiri tidak merugikan kepentingan orang lain. Itulah identifikasi dari kasus tentang dilema etika atau rujukan moral SDN 17 Toli-Toli. Jadi menurut Ibu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, ya khususnya terutama atau kasus-kasus tentang dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau menurut saya dalam itu tentang dilema etika, namanya saja dilema etika, ada dua masalah yang betul-betul yang maksudnya dua-duanya benar. Jadi yang pertama saya perhatikan itu ya. Ya, terima kasih ya Bu tadi tentang pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Ibu tadi tentang kepentingan umum tadi ya. Jadi menurut Ibu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan terhadap keputusan tadi Bu? Langkah pertama saya tetap kembali kepada kebijakan saya, itu kepentingan guru yang ada di kelas. Maksudnya dalam melaksanakan proses belajar mengajar, apabila ada sesuatu yang harus dikerjakan, yang terutama yang dipentingkan adalah tetap kegiatan belajar mengajar dulu, baru dilakukan kegiatan yang lain. Dan yang berikut adalah dalam keseharian, misalnya guru ada keperluan apa, tetap mementingkan kepentingan tugas pokoknya, yaitu mengajar di kelas. Ya, sangat bagus sekali, luar biasa pemimpin SD 17 ini. Jadi menurut Ibu ini hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus dilema etika tadi Bu? Yang pertama, hal-hal yang pertama itu yaitu tetap memberikan kebijakan kepada guru apabila ada sesuatu yang harus ditinggalkan, yang harus dikerjakan, yang harus kepentingan pribadi yang harus kita laksanakan, tetap kita harus memperhatikan tugas pokok kita sebagai guru, terutama kita kegiatan belajar mengajar di kelas. Itu saja. Ya, bagus sekali tadi ya Bu, keputusan yang Ibu ambil tentang seorang guru yang harus mementingkan urusan di sekolah ya, khususnya tentang pembelajaran. Jadi menurut Ibu ini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan khususnya dilema etika tadi Bu?
Yang paling hal-hal yang tantangan buat saya yaitu tentang kita misalnya guru ada hubungannya dengan hukum alam. Misalnya guru dia harus hadir tepat waktu pada jam 7.15. Tapi sedangkan di saat itu guru dengan adanya hukum alam, ada longsor, ada banjir, jelas ketidakhadiran guru itu tidak bisa dipungkiri, jelas terlambat. Apalagi guru di SDN 17 itu sebagian besar lokasi rumahnya itu berjauhan dengan sekolah. Dan yang berikut, di sisi yang lain juga bertentangan dengan hati nurani, misalnya tanggung jawab sebagai pimpinan baik terhadap negara maupun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begini, hati nurani kita misalnya guru yang kedukaan atau ada urusan lain minta izin, tidak mungkin kita tidak izinkan. Betul. Iya, tapi hati nurani kita. Tapi kalau sudah beberapa hari kemudian ditinjau dari tugasnya sebagai guru, tanggung jawabnya di kelas, itu yang memang tantangan buat kita sebagai kepala sekolah. Betul sekali Bu. Jadi mungkin di sini ya intinya kemanusiaan, kemanusiaannya kita ya sebagai pribadi, mau itu individu ataupun sebagai pemimpinnya. Jadi menurut Ibu apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus tersebut, atau apakah langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal khususnya bentuk prosedur atau apalah yang Ibu jalankan dalam pengambilan keputusan tadi? Ya, kalau saya di SDN 17 ini saya tidak memiliki jadwal, tidak memiliki prosedur. Di saat ada masalah, ada sesuatu dilema etika yang harus saya selesaikan, pada saat itu harus saya selesaikan supaya tidak berlarut-larut. Terima kasih. Ya, jadi keputusan tadi ya berdasarkan pada waktu itu ya Bu, diselesaikan. Jadi menurut Ibu, apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Ibu lakukan yang terjadi di sekolah sini Bu? Ya, kalau tentang dilema etika itu, kalau saya di SDN 17 Tortoli tidak ada seseorang, tapi semua orang, warga sekolah, warga SDN 17 Tortoli itu loyal dengan atasan. Jadi dengan ada hal-hal tertentu, apabila ada masalah, ada terbuka. Jadi kalau saya di sini tidak ada itu seseorang, semua guru, tenaga administrasi, semuanya membantu saya. Jadi mereka semua loyal, semua sama atasan. Luar biasa sekali ya Bu. Jadi dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi ya, pembelajaran apa ini yang menurut Ibu yang bisa diambil dari pengalaman mengambil keputusan-keputusan yang ada tadi Bu? Yang pertama, kita tetap memegang teguh prinsip tanggung jawab terhadap pelaksanaan tanpa mengurangi kewajiban kepada hal-hal lain. Ya. Yang berikut, yang kedua, hilangkan egoisme dan temperamental. Dan yang ketiga, hadapi semua dengan ketenangan. Masya Allah, luar biasa sekali pemimpin SD 17 ini. Jadi saya rasa cukup sekian wawancara saya hari ini, dan saya berterima kasih sekali sudah mengenal Ibu, kemudian cara pengambilan keputusan dari Ibu, dan sudah meluangkan waktunya untuk wawancara hari ini. Dan sekali lagi ya, jadi keputusan tadi ya berdasarkan pada waktu itu. Kalau begitu saya izin pamit ya Bu. Terima kasih.